Karena kita punya sebuah program yang sangat optimis menurut saya gitu, yang namanya Indonesia Follow Net Sync. Sebentar, sabar ya. Jadi net sync itu kan seimbang. Net sync. Oh ya, sync dalam sync. netnya. Sebentar, saya agak seimbang dalam menyanyi. Synchronize kan, syncnya itu tersinkronisasi. ada bendera putih nggak ya? Saya mau nyerah aja di Indra. Enggak ya, tapi Di maksudnya hutan nggak ada kamus, Bu. Nggak ada ya. Saya jarang belajar. Nggak apa-apa. Maksudnya tapi gini, maksudnya artinya emisinya boleh tetap keluar, tetapi kita seimbangkan dengan penyerapannya. Karena emisi gas rumah kaca itu ternyata bisa diserap. Ya Ibu, ya saya di pos. Ya ditunggu kehadirannya Ibu. Tiada kesan tanpa kehadiranmu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kekasih hati. Siapa? Ada deh. Oh, mau buka puasa bukan telepon GoFood. Buat buka malah telepon siapa itu? Mas David ini hutan, Mas David. Ini hutan. Orang sudah enak deh berada di pos, memandangi hutan. Enak kan? Ya gua tahu makanya ini hutan, gua nggak percaya itu lu HP lu ada sinyal. Lu pasti tadi lagi pura-pura kan. Satelit. Gua aja nggak pernah ada sinyal. Ya tapi kan pemancar sendiri lah. Udah gua lagi pusing. Gua lagi pusing nih. Pusing kenapa? Gua sampai sekarang masih belum ngerti apa yang namanya efek rumah kaca. Tentu lagunya gua nggak ada yang hafal. Mas David, perasaan kita sudah sering ya bicara soal lingkungan, soal kehutanan, masih tidak mengerti saja efek rumah kaca. Coba tanya ke saya. Apa efek rumah kaca? Tidak tahu. Ya saya kan juga ya bercerita saja, cuman kadang-kadang saya juga lupa efek rumah kaca lah, gas rumah kaca. Intinya agak memprihatinkan lah begitu. Tapi justru karena Mas David cerita begini, mending kita tanya saja orangnya. Orang tadi saya sudah teleponan kok sama ibunya. Ada di sini dia? Nanti katanya mau datang. Oh, kapan? Ya nantilah, pokoknya kalau ibunya sudah datang nanti baru saya kenalkan. Keburu maghrib ini. Wait, tidak ada jam itu. Tidak ada jam. Orang Saya juga, udah hafal. Orang juga lihatnya tuh begini. Keburu maghrib itu, gitu. Sudah. Ini ngecek denyut nadi, kalau semakin lemes saya udah mau maghrib. Oh iya, masuk akal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Siap. Ini Siap. ibu yang saya cerita. Mari Bu. Oh iya, siap. Oh sebentar. Oh, sebentar. Ada kursinya. Enggak usah repot. Ini ya. Tidak apa-apa. Untuk ibu Tidak. saya mau repot juga boleh. Baik. Silakan Bu. Ya, saya di sini boleh. Boleh. Oh juga? iya. Ibu di tengah aja. Oh baik. Saya ikut aja. Iya. Iya. Ini bos lu, Dur? Hah? Bos lu? Iya, ini bos saya. Oh, bukan. Hah? Bukan? Ini. Bukan. Dia yang bos saya. Tidak, Yang ini bener Ibu yang mana nih? Duka, Kabak Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Dan. Kehutanan Republik Indonesia. Bos berarti? Enggak. Hah? Bukan. Bukan. Bis. Oh, tapi ngajuin proposal buat THR bisa? Bisa. Pegawai bukan, Bisa. pegawai bukan, Bisa. kok bisa proposal Bisa. THR? Bisa. Saya belum kelihatan lebaran nih, Bu. Tunjangan hari Rabu. Oh bisa, tapi jangan hari Rabu. Ya. Jadi begini Bu, ini kan David nih. Begitu. Iya David ini, dia masih bingung lah soal efek rumah kaca apa segala macam, menjaga hutan. Saya sudah bilang, yang penting jaga saja hutan. Betul. Untuk Yang efek penting rumah jaga. kaca begitulah. Sebenarnya efek rumah kaca apa sih Bu? Sebenarnya masih ada nggak itu efek rumah kaca, Ben? Masih ada, Masih makanya. sering manggung. Dia tapi saya tahunya belum band manggung. doang. Saya Oh. belum hafal-hafal lagunya, Bu. Ya, kalau efek rumah kaca itu kan sebenarnya ini bukan ngomongin band loh ya, Iya, bukan. iya. Ini lebih kepada, jadi gini, kalau kita ada di dalam rumah kaca, kira-kira terus siang hari. Atau yang paling gampang nih, kita ngebayanginnya kalau di dalam mobil, kan ada kacanya tuh. Ya, Kita di dalam, tapi jangan nyalain AC ya. ya. Masuk matahari. Terus mataharinya kan nggak bisa keluar. Bener, panasnya di Panasnya dalam. ada di dalam. Nah itu, kurang lebih paling gampang gambarannya seperti itu. Oh, kalau bahasa Eropanya nyelekep. Nyelek. Bahasa Eropa mana tuh, Mas David? Norwegia. Norwegia. Nyelekep. Iya. Norwegia itu termasuk salah satu negara yang sangat concern loh terhadap apa namanya Efek pengurangan. rumah kaca Iya. itu ibaratnya berarti bumi ini ketutup seperti ada rumah kacanya begitu. Seperti ada kacanya, betul. Sehingga matahari yang masuk tidak bisa Panasnya keluar keserap lagi. di bumi, tapi dianya panasnya itu juga nggak bisa keluar lagi karena kayak ada lapisan kaca. Oh.
gitu. Berarti kita seperti sauna lah. Seperti sauna, Oke. iya benar, udah Nah, cocok. kebetulan kemudian saya itu tahunya itu kan Bu, kita harus jaga hutan untuk mengurangi efek rumah kaca. Iya boleh. Iya kan, untuk mengurangi karbon. Karbon boleh. Yang bikin efek rumah kaca ini. Iya. Nah, tapi kan Mas David juga sering tanya ke saya, karbon itu kan sunatullahnya memang kita harus menghasilkan. Kita pakai listrik ya ada karbon. Ada karbon. Kendaraan yang ada karbon. Ada karbon. Kita bikin spaghetti juga pakai karbon, Bu. Apa itu? Spaghetti carbonara. Carbonara. Iya benar juga. Benar. Karena kan dia Bener masak kan, Bu, ya? spaghetti pakai api, Iya, keluar tuh. karbon. iya. Benar, cerdas. Saya pinter, Bu, ya? Iya, enggak ada yang Nah, meragukan. artinya kalau menghasilkan karbon itu sunatullah untuk manusia, lalu bagaimana kita bisa menghilangkan karbon? Gini, kan gampang. Kalau dikurangi harus gitu ya. Kalau jadi sebetulnya gini, bukan berarti kita jadi nggak boleh ngapa-ngapain. Bang Abdur bukan, Bang David bukan itu, tapi maksudnya kita bisa mengurangi sedikit supaya kan kita juga nggak pengen nih kepanasan Ya. terus-terusan gitu ya. Maksudnya artinya gini, bisa diminimalkan penggunaan karbon ya, karena kita juga masih membangun, artinya kita pasti masih mengeluarkan gas-gas karbon tadi. Minimal kita bisa bantu nih menguranginnya. Menguranginnya gimana? Tumpukan sampahnya dikurangin. Karena sampah yang numpuk itu mengeluarkan juga salah satunya ada gas karbon, ada gas rumah kaca lainnya gitu ya, gas-gas yang bersifat panas. Atau misalnya tadi naik mobil. Naik mobil. Ya kalau mau pergi misalnya mau pergi sama-sama nih ke posko jaga, berdua perginya. Jadi kalau yang tadinya Bang Abdur ngeluarin karbon, Bang David ngeluarin karbon, kalau perginya berdua jadi satu. Satu sumber yang ngeluarin karbonnya gitu ya. Jadi tidak bisa kita hilangkan, tapi bisa Belum kita bisa. kurangi perlahan-lahan. Iya, karena tadi kayak listrik, betul itu listrik kita saja di negara Indonesia itu kan mungkin rata-rata listrik per kapitanya itu mungkin baru di angka 1.100-an gitu ya. Padahal kalau udah di negara maju itu udah 4.000-an gitu. Jadi memang kita pasti masih harus tetap membangun, tapi bagaimana supaya emisi yang keluar, nah ini emisi yang keluar bisa diserap. Saya ngerti, Bu. Tuh, makanya kalau gua numpang ngecas, numpang mandi, ya, numpang minjem HP lu tuh, jangan lu omelin. Artinya gua tuh lagi mengurangi karbon. Iya, Bukan iya, mengurangi iya. karbon ya. Aturan listrik Anda tidak pernah Iya, iya, ikutan ya. benar-benar. Loh, tadi kan kata Ibu Ini Nuka. agak beda konsepnya sebentar. Beda. Antara mengurangi karbon dengan pelit ya, maaf. Iya. Maaf. Kita tidak bisa iya. serumah, yang bisa serumah itu saya dan Bu Nuka mungkin bisa. Oh baik, boleh juga. Gitu loh David, harus paham. Boleh, bisa Harus dipahami paham sampai di dong. situ. Bisa ya. Jadi kalau mau ngecharge boleh, makanya pakai sepeda aja. Iya, makanya saya Sepedanya pinjem, digoes Bu. aja. Saya itu karena saya peduli lingkungan, jadi saya listrik, mandi saya numpang, nyetrika minta tolong setrikain. Oh iya, Tapi kan itu usahain ini teman, benar ya. sih, ada benernya juga. Konsepnya sih agak benar. Iya, kan saya mau Tadi jadi beda tipis tadi. hemat listrik. Terus Bu, Iya. artinya dari segi kita untuk mengurangi itu kan secara Ya, personal kita, personal. ini apa segala macam. Lalu secara komunal, secara negara ini, Iya. ada tidak gerakan yang biar kita itu bisa sama-sama Nah, untuk mengurangi karbon ini? banyak. Mau gerakan apa? Gerakan maju, mundur, ada. Gerakan yang efektif. Gerakan yang efektif. Iya, banyak banget yang udah diinisiasi sama negara kita, dan jangan salah loh. Negara Indonesia tuh termasuk negara yang cukup disegani sama negara-negara internasional, khususnya dalam hal pengurangan emisi-emisi karbon rumah Karena? kaca. Karena kita punya sebuah program yang sangat optimis menurut saya gitu, yang namanya Indonesia Volunetzing. Sebentar, sabar ya. Tenang. Indonesia? Indonesia Volunetzing. Lalu Jadi netsing itu kan seimbang. Netsing. Oh ya, sing dalam Sing. netnya. Sebentar, saya agak seimbang dalam menyanyi. maksudnya. Synchronize kan, singnya itu Singnya. tersinkronisasi. ada bendera putih nggak ya? Saya mau nyerah aja di Indra. Enggak ya, tapi Di maksudnya hutan nggak ada enggak. kamus, Bu. Nggak ada ya. Saya jarang belajar. Nggak apa-apa. Maksudnya tapi gini, maksudnya artinya emisinya boleh tetap keluar, tetapi kita seimbangkan dengan penyerapannya. Karena emisi gas rumah kaca itu ternyata bisa diserap. Nah, VOLU itu singkatan dari Forest and Other Land Use. Forest artinya Hutan. Hutan. other land use artinya
tanah orang. lahan lainnya bukan tanah orang. Bukan tanah orang. Tapi Tapi lahan bener. lainnya biasanya punya orang. Bener juga, Iya. bener. Iya, Maaf bener. ya, buruk ya. Nggak apa-apa. Asal aja nyeletuk dia Kita sama udah saya. biasa dengan yang hal Iya. begini sebetulnya. Forest and another And other land Land use. use. Jadi bagaimana Indonesia bisa menyerap atau membuat kondisi emisi gas rumah kacanya menjadi net sink melalui sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Berarti tujuan utama dari Volu Net Sink itu. Iya, tentu saja. Karena tadi kan Bang Abdul bilang kan kita nggak bisa nggak ngeluarin karbon. Tetap aja kita pasti mengeluarkan karbon, gas-gas emisi lainnya, begitu ya. Tapi kita juga bisa loh membuat gas-gas ini terserap. Udah kita minimalkan, kita juga bisa nyerap. Caranya jaga hutannya yang baik. Tadi udah bener, duduk-duduk di sini di hutan ini kan jadi sepoi-sepoi. Iya. Berarti Volu Kenapa? Net Sink itu menjaga hutan itu juga salah Iya, satunya. menjaga kelestarian hutannya tetap terjaga sehingga penyerapan terhadap emisinya lebih besar dan lebih baik. Dan kita harus berbangga loh, hutan kita termasuk hutan yang terbesar, maksudnya yang cukup terbesar di dunia. Nah, kalau misalkan kita harus jaga hutan Iya. dan segala macam, Ya, tantangannya dirasakan oleh kementerian sendiri seperti apa? Untuk menjalankan Volu Net Sink, menjaga hutan dan segala macam. ya tantangannya yang pasti karena gini, tadi kan saya udah bilang bahwa negara Indonesia tuh masih membangun. Kita tuh masih negara berkembang bahasanya. Artinya kalau negara berkembang, sesuatu yang berkembang itu kan berarti membangun ya. Bener nggak? Ya. Berkembang, membangun gitu. Nah ini karena kita masih membangun artinya tidak bisa dielakkan lagi, kita pasti tetap akan mengeluarkan si gas-gas emisi tadi. Nah terus kalau tadi ditanya tantangannya apa? Nah tadi kita punya kebutuhan nih membangun. Nah ini menjadi sebuah tantangan bagaimana supaya orang bisa membangun, orang bisa berdaya guna, orang bisa mendapatkan mata pencaharian dan lain sebagainya, tapi hutannya tetap terjaga. Itu tantangan yang paling susah karena yang paling gampang kan gitu, ke hutan, motong kayu, kayunya dijual, duitnya banyak, bener nggak? Tapi bagaimana caranya supaya hutannya tetap terjaga, tapi kita tetap, masyarakat itu tetap dapat penghasilan juga, tetap sejahtera dan lain sebagainya. Jadi tantangannya pasti banyak yang pasti pro kontra juga, maksudnya masih oh nggak bisa nih, kita masih butuh makan, kita masih butuh, padahal kita juga menyediakan, akhirnya makanya kita mencoba menyediakan alternatif supaya orang mau ikut menjaga gitu. Dari yang kita tadi yang kata Bang Abdur sama Bang David, oh kita kan dari skala kecil nih, berarti nggak apa-apa, dari yang kecil nanti mesti menjadi besar. Ada kan yang kecil jadi Ya, besar, ada. Tapi kemudian Bu, kalau misalkan kita kan Ya. bercita-cita dong Kok menjadi misal negara yang terus sih maju. dari tadi? Ya, Kok misal terus? iya soalnya Yes, dengan Pak Ibu optimis. masih angan-angan kan. Oh baik, Misal nih Bu, kan kita ini kan pasti bercita-cita. ya Kita ini bukan misal, kita tuh pasti bercita-cita Ya. menjadi negara yang maju. pasti. Tapi kalau kita menjadi negara yang maju, kita memproduksi banyak hal untuk kebutuhan dunia apa segala macam, seperti negara-negara Eropa. Iya. Jangan-jangan nanti kita jadi tidak punya hutan Bu, kayak Eropa sana itu. Makanya program Indonesia Volu Net Sink ini harus kita dorong, harus kita bantu supaya ini sukses. Itu kenapa kita juga dari Kementerian LHK juga selalu nih menyampaikan kepada publik supaya publik juga mau ikut berkontribusi. Yang paling minim nih Bang Abdur sama Bang David, minimal kita juga bisa sama-sama nyampein untuk melakukan tadi hal-hal yang kecil. Walaupun tadi ya kalau nebeng tuh nggak bagus, tapi ya saling-saling gitu. Kadang Bang David nebeng ke Bang Abdul nebeng ke Bang David itu. Gantian. Iya, itu net sink itu. Ya, net sink. Ya, seimbang. Jadinya seimbang gitu Ya ya. nggak apa-apa setahun ya Bu, setahun saya nih numpang di sini. Terus kan setahun saya pindah. Kayaknya saya pensiun dari sini. Oh gitu ya. Ya. Agak kurang ya. Iya, kalau Kurang setahun- pas ya. Iya, setuan lagi. Kalau setahun di sini kayaknya saya pensiun. Sesuai. Nah Bu, ini saya penasaran deh. Sebenarnya ide Volu Net Sink ini munculnya dari mana nih? Nah, ide Volu Net Sink itu munculnya itu kan namanya tadi Indonesia, berarti pasti dari negara Indonesia dan khususnya nih Bang Abdur dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bu Siti Nurbaya. Dari Ibu Siti Nurbaya. Ibu yang punya ide ini bagaimana supaya tadi, karena tadi keresahannya Ibu juga sama. Kita kan lagi ngebangun. Kalau lagi ngebangun kan tadi sunatullahnya pasti akan mengeluarkan Ya. gas emisi rumah kaca masih akan terjadi. Tapi terus gimana ya? Maka gak apa-apa bukan gak apa-apa kita ngeluarin, tapi kita imbangi dengan menjaga hutannya untuk menyerap lebih baik gitu.
Gitu. Tapi kalau idenya dari Ibu Siti Nurbaya dan ini menjadi kebanggaannya Indonesia harus. di dunia internasional, kenapa namanya bule sekali begitu? Kenapa namanya bule? Karena kita punya komitmen itu sama setara dengan negara-negara internasional lainnya. Jadi kita punya konferensi perubahan iklim gitu, konferensi antar negara, nih ada 100-an lebih negara yang sama-sama berkomitmen untuk menurunkan atau mengendalikan perubahan iklim. Nah, kita adalah salah satu negaranya. Kalau pakai bahasa Indonesia, mereka nggak mudah untuk menerima, memahami. Tapi sama kayak kalau kita sholat, kenapa kita pakai bahasa Arab? Ya. Karena supaya seragam, sama semua, pemahamannya sama gitu. Ya. Oh. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Artinya memang program ini diterima juga sama dunia internasional. Harus bisa diterima 100-an juga. negara itu merasa, wih Indonesia keren. Oh keren, itu udah pasti karena beberapa kali kita ikut konferensi itu dan langsung dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Itu kita dapat pengakuan dari negara-negara lain bahwa memang ini adalah sebuah program yang istilahnya exit way. Karena kita tadi masih membangun. Karena kita masih membangun, maka jaga deh hutannya supaya tadi net sink tadi itu. Okay. Kata kuncinya sih di net sinknya itu seimbang gitu. Ya jadi Indonesia itu dan negara-negara yang lain tadi yang saya sampaikan gitu, itu kan berkomitmen nih. Kalau pernah dengar yang namanya Paris Agreement, pernah dengar mungkin ya. Perjanjian Paris. Iya, boleh perjanjian. Toko roti yang di mall-mall itu, Bu. Paris. Paris toko roti. Waduh. Paris toko Saya tahu roti. perjanjian Paris itu yang gembok di jembatan itu, kemudian gemboknya itu. Iya. Astaga. Semua lebih boleh parah. lah, semua boleh. Kalau sama saya semua boleh kok. Iya kan? Iya, Ibu kayaknya pasrah banget ya sama kami ya. Enggak, lebih karena sayang aja sih. Iya. Iya. Perjanjian Paris, Bu ya. Iya, bukan kalau di Indonesia kan sih lebih kepada bukan perjanjian Paris tapi kesepakatan Paris Oke. gitu. Nah, karena takutnya tadi kalau perjanjian takutnya kayak gembok-gembok itu mungkin Iya, ya. Jadi takutnya janji sama Jidan misalnya. Gitu, makanya. Nah, jadi itu negara-negara internasional semua yang tergabung di dalam Conference of Party tadi ya, negara-negara yang ikut bernegosiasi itu menahan suhu bumi itu tidak naik 1,5 derajat. Karena kalau kita hitung seharusnya dengan kehidupan yang biasanya itu suhu bumi itu akan naik lebih dari itu. Gitu, dan kita bisa ngebayangin akhirnya kutub utara esnya mencair. Iya. Ya. Air Maldives laut tambah naik. betul. Maldives itu sudah diprediksi akan hilang. Pulau Maldives itu akan hilang. Begitupun kalau di Indonesia, gak usah jauh-jauh, Jakarta yang di pinggiran lautnya itu udah pasti nanti akan masuk air. Jadi luasan lautnya akan lebih besar daripada luasan garis pantainya maju. Betul. Karena es di kutub cair. Betul, Karena karena panas. Berarti naiknya kalau 35 ke 35,5 masih aman. Masih aman, tapi baiknya kan kita jangan naikin dulu Iya. ya. Tapi kayaknya kalau kan tadi kita masih membangun juga, nggak mungkin bumi ini juga nggak makin panas, tapi minimal kita tahan di 1,5. Bahkan sekarang tuh kita sudah optimis untuk bisa menahan tidak naik sampai ke 2 derajat itu, kalau bisa tidak sampai seperti itu. Oh ya, karena kalau naiknya misalnya 35 ke 40 sih solusinya paracetamol sih itu. Paracetamol, bener, atau ibuprofen ya. Iya. Ibuprofen juga bisa. Iya, bisa. Kompres. Ya, tapi Iya. untuk DBD nggak boleh ibuprofen. Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Yang Kenapa? ada aspirinnya nggak boleh. Kenapa? Istri saya lagi DBD. Nah ini DBD ini menjadi salah satu contoh juga bahwa bumi kita itu memang sedang mengalami perubahan iklim atau pemanasan global. Karena Aedes dulu aegypti tambah panas. bukan Aedes aegypti-nya yang demam, tapi kayaknya Bang Abdur yang demam sekarang. Ya, betul. Ya dulu itu yang namanya daerah puncak kan dingin tuh, nggak pernah dia punya endemik DBD. Sekarang endemik DBD-nya. Artinya dia sudah tambah panas. Iya, padahal tahu dong kalau yang namanya nyamuk nggak suka di tempat dingin. Bener. Bener nggak? Bener. Iya. Itu salah satu contoh nyata bahwa memang bumi ini sudah mulai memanas. Oke. Gitu. Nah, kalau Bu, ini sekarang kan kita keren sekali nih, Follow ini dunia internasional sudah mau untuk mendukung. Kita yakin naiknya insya Allah tidak akan lebih dari 1,5 derajat gitu. Nah, untuk kita dalam negeri sendiri Bu, bagaimana kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, perindustrian dan masyarakat untuk sama-sama biar kita cerdas. Ya, biar Follow ini berhasil gitu. Iya, karena
yang namanya program apapun kalau itu tidak didukung oleh tadi yang disebut apa aja tadi? Pemerintah, Pemerintah. sektor swasta, pengusaha-pengusaha, mungkin perusahaan-perusahaan, ya sama juga ya, itu masyarakat, Ya, masyarakat. LSM, Oh ya, banyak ya. ibu dan saya. Iya, harus terus berkolaborasi ya. Betul. Heeh. Jadi memang itu udah sangat benar bagaimana menjaganya atau bagaimana menjalin hubungan itu tetap selalu baik. Kayak kita kalau supaya hubungannya baik harus banyak ngobrol, Ya. harus banyak diskusi. Banyak nyamuk nih. Lu mau nggak? Lu mau nggak jalan-jalan dulu dah? Iya, Sana tuh. bener. Jalan-jalan ke sana tuh. Makin panas. Saya yang panas Bu saya. Iya, iya, iya. Saya berasa kagak dianggap. Cari busan, apa ikut demo sana? Ikut demo aja dulu sana. Ya intinya saya sebagai masyarakat juga pengen terlibat Bu. Iya, banyak makanya kita juga KLHK dibantu dengan beberapa kementerian lainnya tentunya, dibantu tadi sektor swasta, dibantu LSM dan lain sebagainya. Pastinya kita terus menyampaikan kepada masyarakat yang tadi terdiri dari berbagai elemen tadi. Ayo kita sama-sama mendorong. Tapi sekarang gini, gimana caranya mereka mau kalau mereka aja nggak ngerti apa sih emang Indonesia Volunetzing. Makanya Bang David, Bang Abdur mungkin bisa bantuin nih KLHK juga untuk nyampein bahwa ini apa kita harus sama-sama jaga hutan. Kalau menurut saya sih yang paling kita sering lakukan adalah kita mencoba untuk mensimplifikasi, mencoba untuk menyederhanakan pengertian-pengertian itu dan selalu ngomongin aja di mana-mana gitu. Kita punya kanal medsos. Medsos tuh sekarang kan lagi jadi pintu masuk utama ya daripada media-media yang lain gitu kalau Betul. menurut saya. Kita kenalan kan juga kemarin dari media sosial ya. Iya, Ya, betul. kita kenalan Betul, dari Bu. mana media apa? Sekarang tuh lagi Iya. tren yang kayak menara di Italia itu namanya pisah ya. Pisah, benar pisah Bu. Diplesetin jadi pisah. Orangnya pisah ya gitu. Ya tapi kan kita jangan kayak menara di Italia. Betul. Ya. Ya tren di medsos lagi sekarang lagi begitu. Oh iya, tapi mudah-mudahan kita nggak jadi kayak menara di Italia ya, jangan Mudah-mudahan pisah. tidak, Bu. Mudah-mudahan Iya. tidak. Saya siap 800 episode di KLHK sini. Oh baik, KLHK tuh sering banget membuat upaya-upaya nyampein di media-media publik, menyampaikan juga di forum-forum internasional. Ya. Ada banyak loh anak-anak muda sekarang yang kita kirim ke forum-forum internasional untuk menyampaikan yang hal-hal seperti Artinya ini. semuanya kita bersinergi gitu. Harus bersinergi. Nah sekarang nih Bu, ini kan kita harus menjaga hutan. Tapi Ikutan maju aja, tadi dia maju soalnya. kayak orang-orang kayak Mas David ini, Uh-huh. mereka ini pengen banget. Dia ini kemarin-kemarin patok-patok lahan, pengen potong-potong untuk membuka jadi lahan pertanian. Maksud saya, kita ini nggak kontradiksi nggak? Maksudnya kalau kita menjaga hutan, bagaimana lalu dengan ketahanan pangan kita? Ya Bu, saya kalau lapar kan ke hutan saya nyari Makan kayu. kijang, saya nyari rusa. Oh iya. Makan jati, Bu. Makan pohon jati Lautnya luar pakai biasa. pelitur. Berburu. Kuat sekali ya badannya ya. Enggak, coba sekarang saya kasih contoh satu. Bang David tahu nggak bahwa kita itu punya kopi paling terkenal loh di dunia. Itu namanya kopi dari Gunung Puntang. Kopi. Gunung Gunung mana? Puntang itu ada di Jawa Barat. Nanti kapan-kapan jalan-jalan sama saya ya. Kita Ya, ke boleh, Gunung boleh, Bu. Puntang Boleh, ya. Bu. Siap, Bu. Kita nyobain kopi Gunung Itu Puntang. kopi Kopi. Jadi paling oke di Indonesia. Bukan Saya hanya di pikir Indonesia. luwak, saya pikir luwak. bukan di Indonesia, di dunia. Itu pernah menjadi salah satu kopi termahal di dunia. Kopi Gunung Puntang itu namanya. Nanti boleh di searching ya. Tapi artinya apa? Masyarakat di sana yang tadinya melakukan tadi pemotongan pohon Eksplorasi ilegal. gitu ya? Ya betul. Mau legal mau ilegal gitu kan. Tetapi sekarang beralih berburu kayak Bang David tadi cerita, makan kijang dan lain sebagainya gitu. Itu semua tidak dilakukan lagi karena mereka punya mata pencaharian baru, yaitu mereka menanam pohon kopi. Jadi kan kalau di hutan ini kan kalau dilihat jarak antar pohon kan masih ada jaraknya ya. Iya. Ada. Mereka menanam di antara itu. Di antara pohon ini bisa ditanam kopi. Betul. Dan setiap kan kalau hutan yang baik itu adalah heterogen ya. Pohon-pohonnya tuh nggak satu jenis. Oke, Kak. Ya. Keragaman hayatinya ada. Iya, jadi pohon-pohon kopi itu kenapa pohon kopinya Puntang itu paling bagus? Karena apa katanya si petaninya nih, kalau dia nanam kopi di bawah pohon lengkeng, rasanya jadi lengkeng. Kalau dia nanamnya pohon kopinya itu di bawah jati dan lain sebagainya, itu akan memiliki cita rasa yang berbeda. Jadi sebetulnya nggak perlu khawatir. Kita punya istilah di KLHK ini. Ada punya istilah namanya HHBK. Sebentar, saya tutup mulut ya karena puasa. Iya. HHBK ya. Apa tuh? Hasil hutan bukan kayu. Oh. Jadi tadi
Kan nggak, kalau hasil di hutan itu kan nggak cuma kayu loh, ada madu. Kan nggak perlu, justru kalau kita nebang pohon malah madunya jadi nggak banyak. Iya, iya. Karena si lebahnya mau bersarang di mana? Di hatimu. Kan enggak. Wah, di sengetahuan dong. Iya, ya kan. Jadi nggak bagus ya. Nggak bagus. Jadi jangan dipotong biar lebah-lebah itu pada bikin sarang. Tempatnya Ya. di atas tuh bahaya. Madu nggak kurang-kurang kan khasiatnya untuk Iya betul. kita. Minyak kayu putih. Waktu kemarin COVID itu minyak kayu putih harganya jadi mahal karena diburu banyak orang. Iya. Karena dia antioksidan yang baik, katanya tuh apa, antibiotik yang baik sebetulnya buat tubuh kita. Terus apalagi ya tadi apa namanya, kopi, teh dan lain sebagainya, itu tuh banyak banget yang bisa kita hasilkan dari hutan tetapi bukan kayu. Jadi kita tetap menjaga kelestarian pohon-pohon kayunya, tapi kita tetap masih bisa dapat kok makanannya, kita masih bisa dapat kok hasil-hasil lainnya karena tadi bisa ditanam di sekitar. Ya, ibarat katanya kalau warga kita nih, mohon maaf nih saya bukan ngomongin warga lain, warga Iya, saya aja nih iya. mah, terutama keluarga saya nih. Iya, iya. Yang pada kalau mau disuruh apa-apa nanya tuh, ada giniannya nggak? Ada untungnya nggak buat gua? Nyuruh-nyuruh doang loh. Oh iya, jangan. Ini ternyata ada ya disuruh Iya. jaga hutan, masih banyak untungnya ya. Betul, dan itu kita melakukan pendampingan dan bahkan apa namanya, pemberian insentif kepada kelompok-kelompok masyarakat yang memang mengajukan untuk menjaga, merawat hutannya, yang masyarakat-masyarakat di sekitarnya itu dia menjaga dan kita berikan insentifnya itu ada. Karena tadi negara-negara internasional mengakuinya gimana? Mereka memberikan kok melalui skema result based payment, result based contribution, itu mereka memberikan sejumlah dana itu untuk bagaimana Indonesia tetap bisa menjaga hutannya lebih baik. Karena kalau hutan Indonesia baik, udara mereka juga baik. Oh, artinya hutan kita kalau kita jaga, kita tuh dibayar sama negara-negara gede yang mereka nggak punya hutan itu. Ya, istilahnya mungkin bukan dibayar sih gitu, tapi istilahnya dikompensasi gitu. Karena mereka akan mendapatkan hasilnya juga, udara yang lebih baik, suhu yang juga lebih baik, kan begitu. Iya, gini Dur, Abdur makanya belajar ya. Saya ngerti nih apa yang Iya, gue iya. maksud. Jadi maksudnya ketimbang mereka bikin hutan, Iya. nanam pohon udah yang nggak perlu memungkinkan. puluhan ratusan tahun, mendingan jaga aja hutan yang udah ada. Betul. Nah kebetulan yang ada di Indonesia. Salah satunya di Indonesia. Alhamdulillah, keren tuh. Kalau hutannya itu berada di tanah saya, misalkan saya punya tanah 1-2 hektar, pohonnya banyak, Bukan 1-2 meter, bukan ya? 1-2 hektar. Kalau 1-2 meter kuburan. Oh baik, iya benar. Tapi kan tanah juga. Iya, tapi pohonnya kagak ada. Ada, bisa ditanam. Ada pohon Kamboja Pohon. bisa Yang juga tuh. adanya malaikat lagi nanya-nanya. Lagi nungguin ya. Iya. 1-2 hektar, saya punya pohon. Iya. Apakah saya bisa dapat istilahnya pembayaran karena saya menjaga pohon saya? Kalau ditanya secara gampang bisa, tapi itu semua ada skemanya. Ada skemanya, nggak bisa terus langsung begitu. Ada skemanya, misalnya luasannya harus berapa sih? Terus pohonnya harus terjaga berapa lama sih gitu. Oh, umur pohonnya Iya itu. iya dong. Jangan sampai nanti Bang Abdur bilangnya, ini saya punya nih lahan 1 hektar, 2 hektar gitu ya. Bukan 1-2 meter kan tadi. Ya. Pohonnya ada. Begitu dikasih, pohonnya dipotong. Oh. Nah, itu juga pasti kan nggak bu. Jadi semua ada skemanya dan yang pasti harus terregistrasi. Ini saya program-programnya keren sekali. Tapi dari bagiannya Ibu sendiri sebagai Humas KLHK ini, Bu, apa saja yang sudah dilakukan untuk menyebarluaskan konsep Volu ini kepada masyarakat luas gitu? Sebenarnya udah banyak, tapi mungkin karena ini adalah sesuatu hal yang masih baru. Karena kalau saya bilang ini tahun 2021 kita cetuskan, maka hitungan untuk Baru 3 komunikasi tahun lah ya. baru dua menjelang 3 tahun lah ya gitu. Sebenarnya udah banyak. Salah satunya nih Bang Abdur, kita kemarin juga selalu rutin dari akhir tahun itu melakukan aksi penanaman pohon serentak se-Indonesia. Se-Indonesia. Se-Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Dan itu bisa dipimpin oleh, awalnya itu dipimpin oleh Presiden RI, yang kedua dipimpin oleh Pak Wapres, kemudian yang ketiga dipimpin langsung oleh Bu Menteri. Tapi di kesemuanya itu di 30 berapa provinsi kita sekarang? 38. 38 provinsi itu kita lakukan semuanya secara serentak. Serentak. Dan di setiap penanaman itu kita selalu melibatkan yang tadi Bang Abdul bilang. Ada unsur pemerintahnya, ada unsur LSM-nya, ada unsur komunitas, ada unsur masyarakat, sampai anak sekolah tuh ada. Itu wajib. Kita juga kemarin juga sempat membuat yang namanya aksi bersih sampah
Itu juga kita lakukan serentak juga di Indonesia. Artinya dengan kegiatan-kegiatan seperti itu kita berusaha untuk menumbuhkan kepekaan masyarakat untuk tahu, minimal untuk tahu aja dulu ini apa sih gitu. Setelah tahu kan biasanya setelah kenal, tahu, ingin mendalami, memahami dan akhirnya nanti bisa ikut melakukan. menanam pohon sendiri, menjaga Pastinya pohon. minimal menjaga pohon. Dan yang paling ini yang kita juga selalu ajak seperti Bang Abdur dan Bang David, saya juga mengajak untuk minimal menyuarakan sama-sama di media-media yang ada gitu. Ke teman-teman, ke lingkup kan punya komunitas nih pasti ya. Iya, benar. Punya komunitas bersepeda, misalnya punya komunitas Stand up. stand up, berdiri maksudnya ya. Wah, stand up komedi sih. Oh iya, stand up comedy. stand up Iya. comedy. Ya, Komunitas itu keren bola, banget. David. Itu keren punya banget, komunitas keren. bola. Nah, itu mungkin bisa juga disampaikan. Yuk, kita ada loh yang bisa kita lakuin untuk mendukung ini semua gitu. Tadi yang bilang tadi juga kan bahwa kita tetap loh bisa sejahtera, kita tetap bisa makan kok kalau kita jaga hutan kita. Benar, gitu. benar. Diceritain ya, banyak-banyak cerita. Ya, Oke. ya, luar biasa. Masih ada lagi Bu program yang lain? Atau Banyak. sudah? Sebetulnya masih banyak, tapi kalau enggak nanti kita nggak buka puasa. Betul Ibu. Iya kan? Enaknya kita cari takjil sih. Iya. Tapi tadi itu teman-teman menarik sekali karena kami tadi sholat Jumat Bu di Iya. Masjid Kailakas ini. Oh ya? Kemudian khotibnya itu luar biasa sekali. Kata khotibnya itu dosa pertamanya umat manusia kepada Nabi Adam alaihissalam. Dosa pertama itu adalah tentang pohon. Makan buah. Iya, jadi tidak menjaga diri dari pohon atau Iya. pohon itu akhirnya kita ini. Artinya pohon itu sangat melekat sekali dengan kehidupan manusia seharusnya begitu. Luar Makanya biasa kita harus ya lihat Bang pohon. David ya. Sholat Jumatnya pengena ya. Iya, Dilan. pengena. Tapi betul. Tadi betul. khotibnya luar biasa sekali. Iya, itu. ya Bang Abdur juga luar biasa, Bang David juga luar biasa. Itu juga luar biasa sekali. Iya, jadi bagaimana benar jaga pohon itu untuk sumber kehidupan kita selanjutnya. Iya. Terima kasih banyak Bu Nuke. Sama-sama. Jadinya kita mau cari takjil? Mau dong. Boleh, Bu. Iya. Mau dong Bu. Yang jauh ya nyarinya, Bu. Ah, Tapi biar jauh. kita irit karbon kami berdua boleh nebeng Ibu aja nggak? Boleh. Kalau kali ini boleh karena saya kebetulan bawa sepeda.